jalan-jalan di sekitar Bangkok. Hai semuanya, selamat datang di vlognya Rumi Simajuntak. Jadi ini ceritanya videoku aku buat dulu tentang perjalanan kami ke Bangkok. Nah, langsung aku suguhkan kepada kalian. Di sini ada berbagai banyak jenis makanan, jajanan yang ada di luar mall. Nah, seperti inilah penampakannya kan. Nah, kalau kita ke Bangkok itu memang benar-benar kulinernya itu berbagai jenis, banyak jenis-jenisnya. Hanya saja terkadang ke lidah kita itu kurang cocok gitu. Tapi untuk jenis makanan itu banyak banget. Dari mulai bakso seperti ini kayak sate gitu ya, banyak banget lah pokoknya. Nah, jadi kami ada 2 kali kemari ke Bangkok tahun lalu ya. Ini sebenarnya videonya tahun lalu, tapi aku isi suaranya sekarang. Lagi nggak ada stok video, jadi aku kasih tahu informasinya tentang Bangkok aja dulu sama kalian ya kan. Nah ini pagi-pagi kita keluar dari hotel. Nah di sekitar hotel kita itu pun udah banyak toko-toko. Jadi kita udah bisa belanja juga kalau misalnya malam juga ada pasar malam. Nah enaknya di Bangkok ini ya, dia ada pasar pagi, ada siang, ada malam. Jadi memang benar-benar surganya belanja gitu. Jadi orang makanya kalau yang just tip itu wajar aja kalau mereka datang ke Bangkok karena memang betul-betul bisa cari cuan itu dimulai dari dini hari, siang sampai malam gitu. Jadi ada maksudnya gini, kalau misalnya kita memang benar-benar mau just tipan ya besar kemungkinannya kita bisa dapat cuan gitu karena memang barang-barang yang mereka tawarkan itu juga bagus-bagus gitu kan. Tapi di sini kan kalau kita pertama-tama datang pasti kita agak bingung-bingung. Kenapa? Apalagi kalau kita bahasa Inggris kita juga nggak lancar, karena mereka juga bahasa Inggris mereka juga nggak lancar. Jadi ya gimana gitu. Eh, udah itu kan bahasa mereka tuh ya agak sulit ya untuk kita pelajari gitu ya kan. Nah, jadi kita di sini kebanyakan pakai bahasa isyarat. Misalnya pakai tangan, pakai kalkulator. Nah, kadang-kadang ya pedagang-pedagang yang ada di Bangkok ini ya, ada juga yang tidak ramah gitu. Kalau kita misalnya baru pertama datang dilihatnya mereka pasti kurang ramah gitu. Jadi kita harus pandai-pandai di sini. Kadang-kadang kami ya, karena kebetulan kami suku Batak ya kan, karena kita udah kesal gitu kita pakai bahasa Batak. Nanti tiba-tiba ada yang nyambung dari belakang kita, tahu-taunya teman-teman sesama Justip gitu, yang dari Medan gitu ya kan. Jadi ya kita saling paham lah gitu. Tetapi ya itu tadi ya, kalau memang kalau kita udah sering kemari, mereka udah kenal, apalagi kita kalau belanjanya banyak-banyak, oh senang banget mereka. Sementara kan yang banyak itu yang datang kemari belanja itu ya wisatawan gitu, kebanyakan seperti itu. Kalau tidak ada dari luar negeri seperti kita Indonesia, kemungkinan mereka juga nggak bisa hidup ya menurut aku ya. Karena kebanyakan mungkin 70% itu dari luar semua yang belanja ke sini. Entah kenapa yang mereka punya passion itu benar-benar up to date terus ya. Beda banget gitu dengan kita, passion-passion kita di Indo gitu ya. Mereka bisa membuat passion itu yang kadang-kadang kita nggak berpikir sampai sana gitu ya. Iya iya ya, ini lucu ya, bisa ya seperti ini gitu ya kan. Nah nanti passion itu hanya sedikit-sedikit aja di modif-modif gitu kan. Nah udah berbeda lagi, misalnya hari ini contoh dengan barang yang sama eee, mereka buat seperti model A, besok nanti kita lihat udah ada model B. Jadi benar-benar up to date banget lah. Untuk harga sih variatif ya, sesuai dengan ada yang murah, ada yang mahal ya sesuai kualitas ya, sama dengan kita di Indo gitu kan. Ada yang mahal, ada di Indo, tapi jangan salah ya, di sini juga banyak yang ini ya kayak kita di peminta-minta di Indonesia, bukan hanya di Indonesia aja yang ada. Hanya saja kalau di sini kita enaknya tidak ada yang kayak di Indonesia ya, mungkin orang berpakaian minim gitu ya, tali satu atau pakai kuit you can see pasti akan jadi bahan apa kan orang lihat gitu ya kan, pasti jadi ditengok-tengok orang. Tapi kalau di sini enggak gitu. Nah itu mereka begitu bebas gitu ya, tidak memperhatikan hal-hal seperti itu ya. Jadi kan enak gitu ya kan, kalaupun misalnya kita pakai celana pendek nggak ada yang seperti Indonesia gitu bakalan jadi
perbincangan orang gitu kan. Nah, sementara di sini ya suamiku tuh udah sakit pinggang. Betul-betul capek banget sih, apalagi kalau misalnya kita di Indo keseringan naik motor gitu ya, kemana-mana naik motor gitu kan. Jadi kalau udah kita di sini, kita kan semua jalan kaki nih. Makanya kadang kaki kita itu betul-betul sakit banget. Apalagi kita misalnya mau kejar target gitu ya kan, dan kita misalnya eh, just tip itu dengan modal bahwa dari transferan dari customer kita, ya bakalan sakit pinggang deh kalau udah datang kemari. Tapi ya itulah serunya melihat pakaian-pakaiannya yang lucu-lucu, unik, kita tuh tertantang gitu ya kan. Dan juga dengan lihat kulinernya, lihat orang-orangnya. Pokoknya di sini pokoknya yang agak-agak lain itu ya banyak banget, dan tapi mereka biasa aja gitu. Mungkin itulah ya perbedaan cara berpikir mereka dengan kita. Ya, dan kita juga mungkin adatnya masih ada, dan juga ketuhanannya tinggi, walaupun kita terkadang ketuhanannya tinggi tapi sikap dan adab kita itu di bawah rata-rata gitu ya kan. Nah, tapi kalau di sini mereka bebas gitu. Karena kan negaranya juga membebaskan yang, maaf katanya, yang apa ya, yang transgender gitu ya kan. Jadi mereka nggak masalah di sini. Tapi ya itu tadi ya, sebenarnya kalau dibandingkan dengan orang Indonesia itu memang benar terkenal dengan ramahnya, terkenal banget dengan ramahnya. Kalau orang ini, walaupun kita udah belanja, masih aja agak kadang-kadang sinis gitu. Apalagi kita kalau nanya cuma beli satu gitu ya kan, karena kan di sini kan belinya itu harus grosiran, minimal 4 4 atau 3 satu seri gitu, biar kita dapat harga jual atau harga grosir. Kalau kita cuma beli satu pasti akan berbeda. Nah, inilah dulu videoku ya Bunda, see you next video, bye bye.